Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada bangga ini saya bisa melakukan pengajian untuk keluarga saya dan umumnya bermanfaat untuk kaum muslimin. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini saya bacakan artinya ya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubahnya keadaan mereka sendiri. Dan Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi terkait dengan nasib ini oleh Allah kita disuruh ikhtiar ya. Allah Maha Kuasa. Bisa saja Allah mengatur, mengubah dari miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi miskin, dari bodoh menjadi pintar, dari pintar menjadi bodoh, dari kuat menjadi lemah, dari lemah menjadi kuat dan seterusnya ya. Namun ini perlu ikhtiar ya. Jadi Allah menyuruh ikhtiar ya. Dari susah untuk menjadi senang, dari miskin menjadi berkecukupan. Ini perlu ada ikhtiar ya dari manusia yang kemudian Allah akan menentukannya ya. Jadi maksudnya hasil dan tidaknya itu tergantung Allah ya. Dagang untuk mencari untung ya. Nah nanti untung tidaknya itu adalah itu terserah Allah. Yang penting kita dagang dengan baik. Kalau profesinya pedagang misalnya begitu. Kalau petani ya hasil panen tidaknya terserah Allah. Yang penting menjadi petani yang baik ya. Tahu ilmu bertani ya. Mungkin disiram, mungkin pupuknya cukup, dipagar dan seterusnya ya. Kemudian dari ayat 11 ini juga mengajar kepada kita kalau Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka yang tak ada yang dapat menolong dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kalau Allah menimpakan keburukan kepada kita, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Sebaliknya kalau Allah menghendaki kebaikan pada kita, maka tidak ada yang bisa menolaknya selain Allah. Oleh karena itu kita harus berharap ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta selain kepada Allah ya. Karena selain daripada Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat gitu. Apalagi kita seorang muslim ya, harus mengandungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Kita teruskan hadis ini terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Mahdurata radhiyallahu anhu anna sallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatu rahmatullah wa akhiru afullah akhrajahu Daraqutni bisanadin dhaifin jiddan. Dari Abu Mahzurah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda awal waqt adalah ridha Allah. Qala awal waqti ridwanullah wa awsatu rahmatullah, tengah-tengahnya rahmat Allah, wa akhiru afullah, dan akhir waktu adalah ampunannya. Hadis dari Daraqutni dengan sanad yang lemah.
Semoga kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu ya. Wali Tirmidzi min hadis Ibnu Umar nahu dunal awsati wa huwa dhaifun aidan. Menurut At-Tirmidzi hadis serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar namun tanpa menyebutkan kalimat tengah-tengahnya, akan tetapi derajat hadis tersebut juga lemah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallam qala la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Akhrajal khamsatu ila Nasa'i wa fi riwayati Abdur Razzaqi alla sholata ba'da tulil fajri illa ra'atayil fajri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Tidak ada salat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Hadis Imam 5 kecuali An-Nasai. Dalam riwayat Abu Razzaq disebutkan tidak ada salat setelah fajar kecuali 2 rakaat salat subuh. Tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat salat subuh. Wa mislu liddarqutni an ibni Amri ibn al-Aswi hadis yang diriwayatkan oleh Darqutni dari Ibnu Amr ibn al-As. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri summa da'ala baiti fasara ra'ataini fas'altuhu faqala sugiltu an ra'ataini ba'da dhuhri fasolaituhumal an qultu afanaqtihima idza fatatna qala la akhrajahu Ahmad. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, kemudian beliau masuk rumahku dan sholat 2 rakaat. Lantas saya menanyakan tentang salat tersebut. Beliau menjawab, setelah salat zuhur tadi saya sibuk sehingga tidak sempat melakukan salat sunnah 2 rakaat. Maka aku lakukan sekarang. Saya bertanya lagi, bolehkah mengqadanya jika tidak sempat melakukan salat sunnah setelah zuhur? Beliau menjawab tidak. Wali Abi Dawud an Aisyah bima'nahu. Ibnu Mawdud jumlahkan dari Aisyah dengan makna yang sama. Selanjutnya adalah bab adzan. Bab adzannya. Awal hijrah puasa Ramadan. Dikumandangkan pertama kali azan. Di Mekah belum ada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adzani. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun. Rajul faqala taqulu lillahi akbar. Fadzakarul adzana
bitarbi takbiri bi ghairi tarji'i wal iqamatu furada illa qad qamatis shalah qala falam asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqq. Al hadis akhrajahu Ahmad Abu Dawud wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika sedang tidur saya bermimpi ada seorang laki-laki mengelilingiku dan berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan berkata, ucapkanlah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Diulangi. Dari Abdullah bin Zaid Ibnu Abdi Rabbih radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika sedang tidur saya bermimpi ada seorang laki-laki mengelilingiku dan berkata, ucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian orang tersebut membacakan azan 4 kali tanpa ada pengulangan dan dikuat 1 kali kecuali kalimat qomati shalah. Keesokan harinya saya mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikannya. Bersabda itu adalah mimpi yang benar. Hadis Ahmad bin Abu Dawud disahkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmad fi ahli isomata qawli Bilal fi adzanil fajr as-salatu khairum minan naum. Pada akhir hadis ini Imam Ahmad mendapat bisa ucapan Bilal ketika azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Walibni Huzaimah an Anas qala minas sunnati idza qala al mu'adzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Ibnu Huzaimah berasal dari Anas, dia berkata, adalah sunnah setelah seorang muadzin mengucapkan hayya 'alal falah kemudian mengucapkan as-salatu khairum minan naum saat azan subuh. Wa Nabi Mahdurata radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzana fadzakara fi tarji'a akhrajahu Muslimun walakin dzakara takbira fi awali marrataini faqad warahu al khamsatu fadzakaru murabba'a. Dari Abu Mahzura radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ucapan azan. Ketika itu beliau menyebutkan dan berulang-ulang hal yang surat Muslim. Akan tapi Abu Mahzura mengucapkan takbir di awalnya hanya 2 kali saja. Imam meriwayatkan hadis tersebut dan mereka menyebut takbir 4 kali. Keterangan yaitu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ketika azan. Kumandang pertama dengan suara rendah dan kedua dengan suara tinggi. Keterangan Ibnu Abdul Bar berkata, ucapan takbir pertama azan dibacakan adalah 4 kali berdasarkan melalui perawi yang terpercaya yang diriwayatkan dari Abu Mahzurah dan dari Abdullah bin Zaid. Menurut Imam An-Nawawi bahwa setiap 2 ucapan takbir dikumandangkan dengan 1 kali nafas. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umiru Bilalun an yasma'al adana wa yutira iqamata ilal iqamata.
yakni qaulu qad qamatis shalah mutafaqun alaihi wa lafzul muslimun istisna'a. Anas radhiyallahu anhu berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamat kecuali ucapan al-iqamah yaitu qad qamatis shalah. Mutafaqun alaihi orang tadi Imam Muslim tidak menyebutkan kalimat pengucapan. Walin Nasai amara Nabi sallallahu Bilalan. Menurut An-Nasai Nabi memerintahkan Bilal untuk memberi azan dengan menganjurkan iqamat. Wa Nabi Juhaifata radhiyallahu qala ra'aitu Bilalan yu'adhinu wa tattabi'u fahu hahuna wa isba'ahu fi udunaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Suhahu. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Matian